Baik, para hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu tausiah Isra wal Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Muhtaram Al-Ustaz Zaki Mirza dan dilanjutkan dengan penutup doa kepada beliau Al-Ustaz Zaki Mirza. Kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu Allahu akbar walillahil afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha la ilaha la ilaha illallah la ilaha. Boleh angkat lagi suaranya, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan yang malam hari ini hadir walaupun di tengah-tengah wabah virus corona, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat. Aminnya kurang kencang. Panjang umur, rezekinya berkah. Yang masih sendiri alias jom, kurang kencang, jom, kencengan lagi, jom. Mana yang jomblo angkat tangan. Nah, itu ini jomblo. Yang jomblo saya mau doain, angkat kedua tangannya. Yang merasa jomblo angkat kedua tangannya. Yang ini tangannya tutup. Mana jomblo? Blok, oi. Jomblo angkat kedua tangannya. Saya mau berdoa, tolong aminkan yang kencang ya. Ya Allah ya Karim, amin. Kami memohon ya Allah, amin. Malam hari ini kalau ada saudara kami yang belum dapat jodoh, yang belum dikasih pasangan, yang masih sendiri, masih jomblo, kami berdoa mudah-mudahan yang jomblo ya Allah, semoga jomblo terus. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Yang cewek, dah orang Sunda bilang cewek apa? Yang awewe yang masih sendirian, saya doain mudah-mudahan dapat cumi bakar. Tahu nggak cumi bakar? Calon suami badannya kekar. Kalau nggak cumi bakar ya saya doain mudah-mudahan dapat cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Ini kalau yang di depan saya, ini kayaknya namanya pasukan kopi sianida. Kopi sianida artinya komunitas pria siap nikahin janda. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ibu sampai hari ini baca berita terus enggak? Ya. Subhanallah, musibah nggak berhenti-berhenti. Beres.
Di sini ngomongnya Sunda apa Jakarta? Apa Indonesia? Tinggal pilih Sundanya mau Sunda kasar apa Sunda halus. Insya Allah dua-duanya saya nggak bisa. Nanti tolong ajarin saya bahasa Sunda ya. Tapi jangan ngerjain saya. Kemarin saya dikerjain sama Bang Kiwil. Tahu Bang Kiwil? Kiwil. Artis, pelawak. Kiwil. Komedian. Kiwil. Yang istrinya Astagfirullahaladzim. Ini wajah-wajah infotainment ini. Saya lagi acara sama Bang Kiwil, saya tanya, Bang Kiwil, bahasa Sundanya saya ganteng apa? Kata Kiwil, abdi cilepong. Cilepong. Ya saya ngomong depan orang-orang, alhamdulillah bu abdi cilepong. Ketawanya persis begini, puas banget. Nanti ajarin saya bahasa Sunda ya. Nanti di ujung kita baca surat Al-Fatihah sama-sama. Supaya apa? Supaya wabah virus corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah terinfeksi di Jakarta 300 kurang ya. Yang sudah meninggal berapa? 25. Kurang lebih. Kayaknya banyakan lebih. Dan subhanallah, inilah ketika Allah ingin memberikan nasihat buat kita semua. Makanya jadi manusia jangan sombong. Virus corona kelihatan nggak? Halus. Tapi subhanallah, di Cianjur saya dengar, di Cianjur itu ada virus sekarang yang lebih parah dari virus corona. Korbannya khusus wanita. Kalau kena virus ini, perutnya melendung, muntah-muntah. Itu namanya virus corona. Bocah letih ketawa juga nggak paham dia mah. Ada lagi virus yang bikin satu tetangga sama yang lainnya bisa berantem parah dari virus corona. Itu namanya virus congorna. Kalau tadi ada virus khusus buat perempuan, ada virus yang khusus buat laki-laki. Kasihan kalau laki udah kena virus ini. Itu namanya virus kondorna. Ya, nanti kita baca Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan Indonesia kembali normal. Karena informasinya Bapak Ibu, masa waspada ini diperpanjang sampai 29 Mei. Kalau benar diperpanjang sampai 29 Mei, berarti itu setelah Lebaran. Lebaran itu jatuh tanggal berapa ya? 24. Jadi bulan puasa ini subhanallah akan beda dari bulan-bulan puasa sebelumnya. Tapi satu kuncinya, sabar. Tapi hebat. Saya tadi habis interview sama bapak-bapak di rumah panitia tempat transit sebentar. Jujur, baru ini saya mau ceramah udah dikirimin peraturan dulu, Pak. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. Terus yang paling unik poin yang terakhir. Nanti salaman nggak boleh saling bersentuhan. Ya, mau sama ibu-ibu, mau sama bapak-bapak, salamannya gimana? Harus begini, kayak kondangan. Bedanya kalau di sini kondangan kalau di tempat kondangan ada prasmanan, di sini ada nggak prasmanan? Ada, alhamdulillah. Walaupun isinya jeruk sama dukuh misalnya kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat sehari semalam berapa waktu? Berapa waktu? 5 cek orang Sunda apa? 5. Yang pertama sholat subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, taraweh, 17.
Ini salah satu bukti kena virus corona. Terawih ada yang 11, ada yang 23 ya. Gini Ustaz tanya. Bu. Kalau saya panggil Bu, jawabnya yes. Apa? Bu. Bu, yes. Bu, yes. Ibu, yes. Siap? Bu. Bu. Ibu. La ilaha illallah. Itu ini yes. Setiap orang sholat harus wudu apa enggak? Wudu pertama kali yang dibasuh apa? Telapak tangan. Sekarang lihat, semua orang sibuk nyari cairan antiseptik buat cuci tangan. Di apotik-apotik masih ada nggak? Habis. Di Alfa ada nggak? Indomaret ada nggak? Habis. Sekarang orang sibuk cuci tangan, padahal orang Islam dari 1400 tahun yang lalu tiap hari cuci tangan. Betul nggak? Mau sholat subuh, wudhu, ada cuci tangan. Bahkan nggak cuma tangan, habis tangan apa? Kaki. Masya Allah, ini udah sholat 17 taraweh. Habis tangan langsung kaki. Semuanya dibasuh ya, muka, ya tangan, ya kepala, ya telinga, ya kaki. Bukan cuma telapak tangan doang, bersihnya orang Islam. Subhanallah ya. Bahkan bukan cuma wudhu. Wudhu sebelum subuh, wudhu sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau sholat taraweh, mau berenang, masa mau berenang wudhu? Orang Islam itu bersih bukan cuma dari wudhunya aja, bahkan banyak jenis-jenis mandi. Orang mau sholat Jumat, ada namanya mandinya mandi. Ada lagi yang namanya mandi junub. Adik-adik ngerti mandi junub? Bagus. Kalau ibu-ibu di sini ngerti mandi junub? Oh, pengalaman. Semuanya ada, mandi sunnah, mandi junub. Orang Islam itu bersih, makanya baginda Rasulullah SAW bersabda, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Lihat dalam sholat Jumat, sebelum sholat Jumat kita disunahkan apa? Potong kuku, ya, nyukur rambut, nyukur bulu, cek orang Sunda bulu apa? Kelek. Semuanya dicukur, bersihnya orang Islam bersih. Sekarang orang-orang baru pada sibuk mau cuci tangan. Berarti bersyukur jadi orang Islam. Alhamdulillah. Sehat enak gak? Sehat enak ibu. Sehat itu mahal ya. Nanti kita bahas. Tema kita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mending mana? Sehat punya uang 10.000 apa sakit punya uang 10 juta? So, ayo. Ini sehat punya uang 10.000, yang ini sakit punya uang 10 juta. Enak mana? Sehat 10 juta. Kata ini enak sehat 10 juta. Cewek matre. Nih, kita sakit punya uang 10 juta. Yang ada itu uang nggak bisa kita nikmati. Leres. Yang ada itu uang 10 juta karena sakit, uangnya kepake buat apa? Obat. Sekarang nyuntik mahal, beli obat, masuk UGD, nyewa ambulan, datang, harga kuburan, sendal. Mana ada jenazah pakai sendal? Serba mahal, subhanallah ya. Tapi kalau misalnya kita sehat, punya uang 10.000, alhamdulillah. 10.000 beli cilok makan, beli cireng,
maka beli pizza, beli KFC, udah nggak cukup 10.000. Sehat itu enak ya, makan enak, minum enak, subhanallah. Makanya sehat yang penting adalah karunia dari Allah Subhanahu. Saya tanya dulu sama ibu-ibu, Bu, lupa jawabnya. Bu, saya tanya, tolong jawab jujur, jangan ada dusta tadi. Yang namanya perempuan matre boleh apa enggak? Astagfirullah. Coba yang sebelah sini saya mau tanya. Di sini jawabnya sama apa enggak? Coba, Bu. Ibu, perempuan matre boleh apa enggak? Lebih parah. Di tempat lain tuh kalau ibu-ibu saya tanya, Bu, matre boleh nggak? Aduh Ustaz, gimana ya? Malu nggak enak jawabnya. Tuh, di sini doang. Ditanya nggak ada ragunya, boleh. Kan kata Ustaz suruh jujur, dah itu mah bukan jujur, bengis. Gitu. Tapi matre emang nggak apa-apa, setuju? Sepakat? Perempuan matre boleh, setuju? Saya tanya bapak-bapak, perempuan matre boleh apa enggak? Nah, loh. Walaupun nggak boleh, yuk kita berpikir realistis. Ibu beli kerudungan pakai apa? Duit. Duit bukan segalanya, tapi segalanya dibeli pakai. Ada fulus, nggak ada fulus, Mam. Beli kerudungan pakai apa? Beli kuota pakai apa? Pakai mata. Masa nonton itu pakai duit? Semuanya harus pakai duit. Nah, karena sekarang kita masih sehat, yuk. Walaupun Kerawang, ini Cikampek ya. Walaupun Cikampek belum ada korban, tadi saya dapat info, belum ada korban ya. Insya Allah jangan sampai ada korban. Tapi tetap harus dijaga ya. Kemana-mana harus pakai. Ini kemana masker? Ya, kalau Ustaz mah pakai masker, ceramahnya bingung. Bu, kalau nggak punya masker, susah beli. Ibu tahu tisu basah? Pernah lihat nggak video di WhatsApp? Ya, tisu basah dilipat, digunting, cantelin di kuping. Pakai itu kemana-mana ya. Insya Allah sehat. Makanya saya berdoa mudah-mudahan ya Allah, nih Indonesia musibah nggak berhenti ibu ya. Sebelum corona datang banjir. Di sini banjir nggak? Banjir nggak? Alhamdulillah. Ya Allah, di tempat saya Bu, Kampung Melayu. Waduh, subhanallah, itu teman saya kasihan, banjir habis semuanya. Itu rumahnya barangnya nggak sisa. Lemari nganyut, tahu nganyut? Ceng orang Sunda apa nganyut? Hah? Pailit. Oh, pelit. Oh, palit. Ya biasa aja kayak palit. Kasur, palit. Tempayan, kompor gas, genteng, istrinya. Ketahuin lagi Pak. Musibah dari siapa? Orang muslim yang baik kata Allah, wa basyiris sabirin. Sabar termasuk dalam kasus virus corona. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Yang nyiptain kita siapa? Yang nitipin nafas siapa? Yang bikin jantung berdetak duk 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 siapa? Nadi berdenyut ada siapa? Allah. Qul huwallahu Allahus lam yalid walad walam yakul lahu kufuwan. Allah yang ciptain kita. Musibah lihat nggak berhenti. Banjir selesai, tanah longsor selesai, gempa bumi, gunung Merapi. Bahkan kejadian pernah di daerah Bogor, ada satu pesawat yang paling canggih buatan Rusia namanya Sukhoi. Masih ingat nggak?
Sukhoi ini canggih, terbang di atas Malaysia selamat, terbang di atas Singapura selamat. Terbang di atas Bogor, Pak, nabrak gunung salah. Apa pilotnya nggak tahu ya kalau di Bogor tuh ada salak segede gunung. Musibah nggak berhenti-berhenti, kuncinya sabar. Harus ikhlas. Nah, itulah kenapa sekarang orang baru diingetin supaya ingat Allah. Karena orang ingat Allah itu harus disentil dulu, dikasih nasihat dulu, baru ingat sama. Padahal kan tahu nggak doa yang kita baca di setiap iftitah? Inna salati wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketika Allah memerintahkan sedekah, perintahnya lewat malaikat Jibril. Ketika Allah memerintahkan puasa, perintahnya juga lewat malaikat Jibril. Semua perintah yang diwajibkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, kecuali satu, Nabi Muhammad langsung dipanggil sama Allah ke Sidratil Muntaha. Apa perintahnya? Salat. 5 waktu salat. Kita nggak sholat, Allah rugi nggak? Satu kampung nggak sholat, Allah bangkrut nggak? Satu Indonesia nggak sholat, Allah gulung tikar nggak? Yang perlu sholat siapa? Tadi ada ayahanda dari panitia tanya sama saya, Ustadz bagaimana itu Ustadz masalah sholat Jumat ya? Kemarin di Masjid Jami Al-Falah Cikampek, Ustaz apa itu baca? Di sini sholat Jumat, Pak. Alhamdulillah. Tapi jangan berpikir orang yang tidak sholat Jumat salah. Ya. Semuanya punya niat baik. Yang sholat Jumatnya kemarin masjid meliburkan sholat Jumat, mungkin niatnya ngikut arahan siapa? MUI dan pemerintah pusat, insya Allah niatnya baik dan jadi amal jariah. Kita yang tetap melaksanakan sholat Jumat, insya Allah juga niatnya baik dengan catatan harus steril. Ini karpet kalau Jumat tetap dipakai atau bawa sejadah masing-masing? Bawa sejadah. Tetap dipakai. Harus diatur supaya steril ya Ibu ya. Karena kita nggak pernah tahu, dan virus corona mah halus nggak kelihatan. Nah, kembali ke masalah sholat. Tadi sholat Jumat, udah nggak usah nyalahin ya. Di Indonesia ini memang banyak perbedaan karena mazhabnya ada 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Hafal nggak? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Coba sama-sama. Syafi'i, Hambali. Contoh, Pak Ustadz, kalau di kampung saya takbirnya gini, Allahu Akbar. Oh berarti mazhabnya Syafi'i. Karena sunnahnya jempol di bawah telinga. Allahu. Ada yang gini Ustadz, Allahu Akbar, sedekapnya di sini. Ada nggak? Ada. Ada yang muter-muter dulu Bu. Allahu Akbar. Ada. Mana yang salah, mana yang benar, udah nggak usah pusing. Yang salah itu bukan yang gini atau yang gini, dan yang salah siapa? Sholat. Nah itu sholat taraweh ada yang 23, ada yang 11. Yang 23 sama yang 11 sama apa beda? Sama apa beda? Sama. Sama-sama taraweh. Bedanya yang satu 11, yang satu 23. Sholat subuh ada yang kunut, beda. Kok beda Ustadz? Ya beda, yang satu kunut, yang satu enggak. Tapi sama-sama sholat subuh. Nah makanya itulah kenapa dalam perbedaan, mau yang takbirnya gini, mau yang takbirnya gini, tapi ucapan semuanya sama apa enggak? Apa ucapannya? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang sholat,
dia mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa sih? Allah Maha. Kalau Allah yang Maha besar, berarti manusia besar apa kecil? Berarti harta besar apa kecil? Karena yang cuma besar siapa? Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan inni wajjahtu wajhiya fataras samawati wa. Oke, sampai di situ dulu. Berarti yang nitipin hidup di dalam tubuh kita siapa? Allah. Itulah kenapa kalau orang sholat bacanya Allahu Akbar. Yang hidupin manusia Allah, yang bikin mati manusia siapa? Allah. Kullu nafsin za'iqatul. Cuman saya tanya, banyak nggak orang yang sholatnya rajin tapi ngomongin orang juga rajin? Banyak nggak? Siapa orangnya? Kalau saya tanya nggak usah nunjuk-nunjuk orang, jawab aja. Saya kata orang Sunda apa? Abdi. Nanti kalau saya tanya lagi jawabnya? Jawabnya? Bareng-bareng jawabnya? Banyak nggak orang yang sholatnya rajin tapi ngomongin tetangga juga rajin? Banyak nggak? Siapa orangnya? Kan enak kalau ngaku. Nggak usah nunjuk-nunjuk orang ya. Kita ini sering nunjuk orang tapi lupa nunjuk diri sendiri. Manusia tempatnya salah bukan? Iya. Manusia sering bikin dosa nggak? Yang paling sering bikin dosa mata apa mulut? Mulut. Yang sering bikin maksiat tangan apa mulut? Mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti subuh akhir yang dikunci apa? Mulut. Tangan ngomong nggak? Yang pernah mencuri tangan ngaku, yang pernah ke tempat maksiat kaki ngaku. Mata yang pernah melihat dosa pasti ngaku. Yang ditutup apa? Karena mulut paling sering Contoh ibu-ibu ya, kalau lagi di rumah lagi kesel sama suaminya, paling banyak bikin maksiat mah ini nih. Suami pulang capek, mau makan, nanya nasi, ibu lagi kesel, mama nasi di mana? Jawabnya bukan pakai telunjuk lagi, pakai apa? Pakai bibir. Di mana mama nasi? Tuh di situ tuh. Ini mah orang kampung sana dekat rumah saya. Insya Allah kalau orang kampung sini mah ibu-ibunya lebih parah bu. Itu dosa apa enggak? Dosa. Anak zaman sekarang lihat, kalau cium tangan, ayo kalian cium tangan gini apa di sini? Di sini. Cium tangan udah. Hai mami. Cium tangan di sini. Ada yang ke sini. Jangan-jangan 2020 cium tangan model terbaru ke sini. Harusnya cium tangan kemana? Ke hidung. Coba cium tangan masing-masing. Ah gitu. Udah Pak Ustadz, saya pulang sekolah, bagaimana mau cium tangan ibu saya? Habis motongin jengkol, motong cabai, bawang, ya Allah, tetap cium. Sampai di rumah, walaupun itu tangan bau jengkol, bau pete, bau cabai, cium yang lama. Langsung bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun yang ngelahirin kita siapa saya? Yang hamil siapa? Yang ngelahirin siapa? Walaupun ngelahirinnya ada yang normal, ada yang sesar. Sekarang model baru Pak, ada orang lahiran pakai bluetooth. Yang hamil ibu, yang lahiran ibu, ya. Yang nyusuin siapa? Ibu. Yang nyari uang siapa? Bapak. Yang nyari uang, yang banting tulang, yang kerja,
Yang ngabisin duit? Oh, ibu. Saya nggak sama ibu. Rabbil firli warhamhuma. Makanya kalau kalian sholat, habis sholat doain orang. Subhanallah. Kalian pemakaman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayah dari artis kita Bang Daus Mini. Tahu Daus Mini? Daus Mini yang badannya udah ayahnya meninggal. Ya Allah, saya ngangkut jenazahnya. Dalam hati saya suatu saat juga kita yang bakal digotong, Pak. Tinggal nunggu waktu ya. Cuman sayangnya nggak pernah ada yang tahu. Dan malaikat Israel ngambil nyawa, sistemnya sistem urut. Sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Siapa yang mau Allah cabut, dicabut sama Allah. Kalau sistem urut kan enak ya. Misalnya malaikat Israel ngumumin di masjid Al-Falah. Habis sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat maut yang ngumumin. Wahai warga kampung Tegalwangi yang hari ini meninggal, siap-siap saya mau ambil nyawa yang namanya huruf A. Itu Pak Agus gak keluar-keluar. Bu Aisyah naik ke genteng gak turun-turun, Pak. Hari ini A, besok huruf B, lusa C, terus sesuai abjad. Dan yang paling enak mah saya Z, Zaki Mirza. Tapi bingung juga, liar. Pas mati udah gak ada yang nguburin. Udah sepi semuanya, udah gak ada Pak Agus, Pak Budi, udah pada mati semua kan. Allah pakai sistem cabut. Kullu nafsin dha'iqatul. Kalau ibu bapak kalian masih hidup, alhamdulillah. Kasihan loh. Lihat coba ibu kalau lagi hamil, apalagi pas 9 bulan. Oh, gede. Mana nggak bisa dicopot. Kalau bisa dicopot kan enak ya. Mau naik ojek, buka dulu. Titip ke tetangga, Bu Aji nitip ya. Nanti sore saya ambil pasang lagi. Bisa dicopot tak? Enggak. Kasihan lihat orang hamil ya, mana gede ya Allah. Makanya bapak kalau mau ngerasain bagaimana istri hamil itu capek Pak. Besok pagi-pagi iseng-iseng ada baju kotor buntel pakai sarung ikat Pak. Silakan bapak naik angkot. Oh pusing Pak. Itulah perjuangan ibu kalau udah hamil 9 bulan. Diri susah, duduk capek, telentang, pegel, tengkurap takut meletus. Kita lahir. Yang namanya bayi lahir nangis apa ketawa? Ketawa cek orang Sunda apa? Hah? Seri. Kalau bayi semuanya lahir dalam keadaan nangis. Walaupun sekelas Bang Komeng, pelawak atau Daus Mini, setiap bayi yang lahir itu nangis karena dia tahu. Setiap bayi tahu bahwa dia akan tinggal di tempat yang cuma sementara saja. Gak ada yang lama ya. Makanya subhanallah, banyak-banyak minta ampun sama Allah dengan istighfar. Yuk sama-sama coba kita istighfar. Astaghfirullah Rabbani Astaghfirullah. Sekali lagi, lebih kencang. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Minta ampun sama siapa? Bapak Ibu, kalau di sini ada yang badannya pada sakit, jantung koroner, diabetes, apapun penyakitnya, bisa jadi bukan karena makan yang nggak sehat, tapi bisa jadi karena tidak pandai menata hati. Suka nonton acara di MNC nggak Bu yang subuh sama Ustadz Danu? Namanya siraman kolbu. Itu siraman kolbu alhamdulillah yang datang 90% nenek-nenek.
Dari 90%, 60%-nya Bu, bengek semua. Ada satu orang yang ditanya sama Ustadz Danu, Bu, sakitnya apa? Semuanya Pak Ustadz, mana aja yang sakit? Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, ini dari kota mana ini? Ibu, kenapa kepalanya sakit? Aduh Ustadz, sering pusing. Emang kenapa pusing? Mikirin tetangga baru beli motor Ustadz. Pusing. Udah gitu Ustadz habis beli motor, besoknya sengaja tetangga yang habis beli motor besoknya beli kulkas gede, pintunya 16 Ustadz. Aduh, saya masuk ke rumah sakit kejang-kejang Ustadz. Kepala saya sering pusing mikirin harta orang. Enak gak hidup gitu Bu? Itu pundaknya sakit juga. Iya Pak Ustadz, kayak habis manggul beras. Kenapa? Iri, dengki, tetangga punya usaha lebih maju dari saya, tokonya Pak Ustadz. Aduh stres, larinya ke pundak. Kakinya sakit. Kenapa kakinya? Asam urat Pak Ustadz. Gimana rasanya asam urat? Uratnya pada asam Pak Ustadz. Sakit begitu. Itulah kenapa kita perlu lihat sholat. Bacanya surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih ya Allah. Dikasih hidung bisa nafas, dikasih mulut bisa, dikasih tangan bisa dikasih kaki bisa dikasih gigi bisa dikasih kuping bisa walaupun hidung bentuknya sama Allah, dikasih modelnya macam-macam. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang mancung, pesek. Mau mancung mau pesek, alhamdulillah. Yang penting lubangnya berapa? Madepnya kemana? Bawah atuh. Kebayang nggak punya hidung mancung, lubang 2, madepnya ke atas. Itu mah liar kalau hujannya. Kemana-mana megangnya takut air masuk. Alhamdulillah. So, Ustaz tanya, pakai jam tangan. Yang mahal jamnya apa tangannya? Tangan. Pak Haji pakai jam tangan harga 10 juta. Allah nggak kasih tangan. Taruh di mana jamnya? Di leher jadi jam leher. Kacamata yang mahal kacanya apa matanya? Pinter. Kaos kaki yang mahal kaosnya apa kakinya? Pinter. Ikat pinggang yang mahal ikatnya apa pinggangnya? Pinggang. Kayak aki-aki pakai gesper 15 juta. Nggak ada pinggang. Oh norot celananya. Alhamdulillah. Sayang nggak Allah sama kita? Cinta nggak Allah sama kita? Lalu bagaimana kita membuktikan cinta dan sayang kita kepada Allah? Jangan lupa adik-adik, ada yang namanya sholat 5 waktu. Ada sholat yang, Pak Ustadz tetangga saya kalau sholat Allahu Akbar. Lebar Ustadz. Kalau kata saya mah dia mending bikin masjid sendiri. Kenapa? Lebar banget. Udah biarin aja. Karena orang sholat nggak boleh iri dan dengki. Orang sholat nggak boleh dendam ke sumat. Orang kalau sholat ada yang terakhir ucapannya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Dan sholat itu harus pakai ilmu. Dulu Bang Daus Bini nanya sama saya, Ustaz Jaki, kalau kita ngucapin salam, hukumnya apa? Sunnah. Jawab salam hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau Ustaz salam, kalian wajib jawab nggak? Wajib. Saya sholat sama Bang Daus wajib. Pas saya salam, Assalamualaikum warahmatullah. Bang Daus di belakang. Padahal lagi sholat, loh kok Bang Daus jawab? Kata Ustaz kan wajib. Bukan itu maksudnya. Itu mah kalau ada orang jawab salam. Dan orang jawab salam mah tergantung bagaimana yang nyalamin ya. Betul nggak? Coba jawab salam saya. Assalamualaikum. 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 Nah itu kan.
Jadi subhanallah ya, yang namanya sholat itu bisa menenangkan hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kita habis baca Al-Fatihah, waladhdallin. Sholat itu belajar yang menjadi makmum ini belajar ngikutin imam. Imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Contoh kayak tadi ya, waladhdallin. Pasti kalau waladhdallinnya panjang, aminnya panjang. Coba yang ini, waladhdallin. Waladhdallin. Dolin. Dolin. Lin. Lin. Ada habis itu kita baca surat yang kedua ya. Bacanya ya Allah jangan panjang-panjang jadi imamnya. Al-Ikhlas boleh, An-Nas boleh. Setelah kita selesai baca surat yang kedua, ada gerakan apa namanya? Allahu, apa namanya ini? Bapak Ibu, adik-adik, orang ruku itu kan membungkukan dari pinggang sampai ke kepala. Manusia waktu masih muda, perkasa, keker, cantik, gelis, kasep, kuat, baheno, boto, eboy, asoy, deno. Makin tua makin asoy apa makin peot? Cek orang Sunda, peot apa peot? Ya peot. Kenapa orang lagi sholat ruku? Supaya ingat manusia tuh nggak selamanya tegak, manusia tuh nggak selamanya sehat. Suatu saat seumur atau sejalan dengan usia dan umur pasti akan semakin bungkuk. Nah, habis ruku ada gerakan namanya apa? Kok sujud? Masa ruku langsung sujud? Udah bangun lagi nggak? Bacanya apa? Sami Allahu liman Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul. Kenapa Bapak? Habis kita ruku, terus kita bangun lagi. Allah ngingetin. Suatu saat kita bongkok, mati. Habis mati kita dihidupkan. Ada yang namanya alam barzah. Atau kita nyebutnya dengan kuburan. Manusia yang tadinya hidup terus mati, yang tadinya mandi sendiri jadi mandiin, yang tadinya ngaji sendiri jadi ngajiin, yang tadinya sholat sendiri jadi sholatin, yang tadinya jalan sendiri jadi jalanin. Ini jangan-jangan jenazah di sini jalan sendiri kali. Pas mau digotong kata mayatnya, tenang aja Pak, ntar saya sampai sendiri. Yang hartanya banyak, yang sehat, yang kuat, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang belum lama sebelum virus corona viral, ada suami dari artis kita yang meninggal dunia, meninggal mendadak. Siapa? Nama artisnya siapa? BCL. Nama suaminya siapa? Masya Allah, hafal banget ya. Meninggalnya sakit ya? Kecelakaan bukan? Meninggal mendadak. Saya heran emak-emak zaman sekarang, suami orang meninggal nangisnya seminggu, ibu-ibu. Suami sendiri yang masih hidup juga memang melu terus. Betul nggak? Nggak pakai sakit itu asraf, tiba-tiba meninggal, ya Allah. Almarhum Uje, ingat nggak? Tahun 2013 meninggalnya kenapa? Kecelakaan. Olga ingat? Sakit. Budi Anduk tahu? Meninggal. Hendrik Ceper meninggal. Semuanya nggak ada yang abadi, semuanya meninggal. Saya heran kenapa setiap ada artis sakit saya tengokin, Bu, nggak lama meninggal, Bu. Olga saya tengokin lagi sakit, meninggal. Budi Anduk saya tengokin, meninggal. Hendrik Ceper saya tengokin, meninggal. 2 minggu yang lalu Kiwil sakit, Bu. Kiwil belum saya tengokin udah WA saya duluan, Ustaz Jakit gak usah nengokin gue, ntar gue mati. Padahal mati urusan siapa? Urusan siapa? Bisa nggak kita tahu kapan kita mati? Nggak tahu ya. Makanya hati-hati, anggap
Ini hari terakhir kita hidup supaya apa? Supaya kita terus berbuat baik kepada siapapun. Tadi sampai mana gerakannya? Habis ruku terus tidal. Habis tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u. Masuk kita ke satu gerakan yang namanya sujud. Sujud yang ditempelin apa? Muka. Coba lihat, semua orang ya yang beragama selain agama Islam belum tentu ibadahnya, bahkan nggak ada yang ibadahnya sampai nempelin wajah di atas tanah. Cuma orang bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Kita rela nempelin wajah di atas tanah. Orang sujud sebenarnya lagi latihan, karena suatu saat semua manusia wajahnya bakal nempel di tanah. Tanah apa? Tanah kuburan. Ya. Ibu meninggal masuk kuburan. Presiden meninggal masuk. Tukang sarden meninggal masuk. Artis meninggal masuk. Masinis meninggal masuk. Kucing meninggal masuk kuburan. Dikubur. Siapapun yang kembali kepada Allah pasti wajahnya nempel di tanah. Wajah ini penting, Pak. Tapi kita ikhlas nempelin di atas tanah itu wajah. Contoh, wajah adanya di mana? Di kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya masih bisa hidup nggak? Nggak bisa. Orang kalau nggak ada tangannya masih bisa hidup nggak? Nggak ada kakinya masih bisa hidup nggak? Tapi orang nggak ada kepalanya bisa hidup nggak? Nah, kepala ini penting kita tempelin di atas tanah sambil kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, saya mau bahas sampai sujud dulu ya, Bapak Ibu. Ketika kita sujud, kita sedang melatih diri untuk apa? Untuk semakin tahu diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan virus corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keresahan dan kegelisahan kita hilang. Mudah-mudahan sebelum bulan puasa ini semua sudah selesai, Ibu ya. Puasa berapa bulan lagi? Sebulan ya. Sebulan lagi kita sudah puasa. Mudah-mudahan pas masuk bulan puasa kita bisa taraweh kayak dulu ya. Salat subuh bisa bareng-bareng kayak dulu, ngabuburit bisa kayak dulu. Mudah-mudahan ya Allah. Kita baca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kebetulan saya ada 2 acara Bapak Ibu. Jadi saya rencana mau langsung berangkat lagi, tapi sebelumnya saya mau ngasih ucapan terima kasih dulu. Oh, saya mau ngasih buku dulu 1. Ini hadiah buat nanti yang dapat rezeki ini. Ini saya punya buku, judulnya Manusia Setengah Ustadz. Ini udah dirubah Ibu, tadinya Ustadz Setengah Manusia. Setengahnya lagi apa Ustadz? Juri. Ini Manusia Setengah Ustadz. Saya mau kasih buku, silahkan maju ke depan. Yang namanya saya sebut acak. Saya nggak ada janjian. Yang namanya saya sebut silahkan maju ke depan. Tapi nanti tolong supaya meyakinkan saya kalau namanya sesuai dengan identitas. Pas maju ke sini tolong serahkan ke saya KTP, SIM, STNK, BPKB, dan sertifikat tanah kalau ada. Baik, saya sebut 1 nama. Silakan yang namanya pas maju ke depan dan mudah-mudahan itu benar-benar pas. Saya sebut 1 nama saja, seorang wanita, putri baginda Rasulullah SAW, namanya Fatimah Az-Zahra. Ada nggak Fatimah? Fatimah nggak ada. Markona, mana Markona?
Kokom, ayah kokom. Nggak ada kokom. Oke, kalau orang Sunda mah biasanya namanya Luis. Eis. Ayah Eis. Eis keantosan. Ayah Eis. Eis, hadir Eis. Hah? Oh Fatimah, halo sini Fatimah. Ada mic lagi nggak? Sini Fatimah naik, tangking. Nggak ada tangga emang? Oh, ini jagoan neon ini. Siap. Fatimah coba cek mic-nya hidup nggak? Ya Allah, suaranya volumenya mana nih? Coba cek gitu. Cek. Gitu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Fatimah Aprilia. Wih, Fatimah Aprilia. Dipanggilnya Lia. Fatimah. Nama pendeknya Fatimah. Fatimah kelas berapa? Pakai mic-nya. 6. 6 apa? SD? 6 SD? Iya. Gede amat ya. Saya kirain kuliah mau skripsi. Oke, kelas 6 SD. Benar? Oke, kesini sama siapa Fatimah? Mic-nya deketin. Mama. Mamanya yang mana? Oh, yang mana tuh? Coba angkat tangan Bu, mamanya. Wah, nggak diakuin anak ini kayaknya. Oh, oke. Iya. Cukup di situ aja, Ibu. Terima kasih. Itu nama mamanya siapa? Boni. Hah? Boni. Apa sih? Boni. Oh. Kalau dipanggil di arisan, silakan menjadi teman Ibu Boni. Ibu Boni, benar. Ayahnya di mana? Di rumah siapa? Oh, di rumah Fatimah lah, masa di rumah Lurah. Nama ayahnya? Atma Boni. Harusnya kalau mau romantis anaknya jangan Fatimah, Atboy. Kan gitu misalnya nih, nama anaknya Faris. Oh berarti ibunya Faizah, bapaknya Haris. Kan romantis ya. Yang kasihan kalau yang nama ibunya Kokom, bapaknya Basri. Bapaknya Basri, ibunya Kokom. Jadi Baskom. Ya, Ibu Boni. Saya lupa deh tuh. Fatimah umurnya sabaraha? 13 tahun. 13 tahun. Sudah punya Instagram? Nggak ada main Instagram ya. Oke, rumahnya jauh nggak dari sini? Jauh. Oke, gini Ustadz mau kasih buku, tapi Ustadz mau kasih teks dulu ya. Gampang kok, ingetin aja. Ini jempol. Apa? Ini telunjuk. Ini jari tengah. Ini jari manis yang sering dipakein cincin, namanya jari manis. Ini jari kelingking. Oke, Ustadz angkat jari satu langsung sebut. Oke, 1, 2, 3. Manis. Jari apa? Manis. Jari manis. Ini bukan jari manis, ini jari aja. Kan manisnya di Fatimah. Itu nenek langsung. Fatimah cita-cita mau jadi apa? Dokter apa nih? Banyak. Dokter hewan. Dokter kandungan. Dokter kandungan. Oh berarti spesialis kucing beranak ya. Oke, Fatimah nggak mau jadi YouTuber, nggak mau jadi ustazah, nggak mau. Jadinya mau dokter spesialisnya apa? Spesialis apa? Oh kandungan. Spesialis kandungan berarti ngurusin orok aja nih Bu kerjaan. Oke Fatimah, ini hadiah dari Ustadz. Diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Mic-nya di tangan kiri, tangan kanannya terima. Nah, mudah-mudahan. Terus tapi kalau udah terima buku jangan lupa dibaca, ya. Jangan ditaruh aja dibaca, oke? Terus kalau dibaca nanti
sampaikan ke orang-orang balighu anni walau ayat gitu ya. Nah terus yang aduh bonyi. Ya ini bukunya mudah-mudahan bermanfaat, sehat walafiat. Oke, silakan diterima. Tepuk tangan dulu boleh. Ya, udah hafal surat apa sekarang? Ya udah. Gampang. Kalau surat Yasin nggak hafal, kalau surat Al-Kahfi nggak tahu, yang penting mah tahu surat tanah bapaknya di mana itu aman. Ya, terima kasih Fatimah putri dari Ibu Bonyi. Salam buat ibu ya, salam buat ibu, salam buat suami ibu. Fatimah terima kasih, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah silakan kembali ke alamnya. Ya, terima kasih. Yang berikutnya, Ustaz boleh dibuka nggak ini? Sampulnya. Saya mau ngasih ucapan terima kasih buat yang mewakili panitia, ketua atau siapapun, sesepuh, mangga silakan. Ini ada bingkai ucapan terima kasih. Oh ya, Ibu karena sekarang banyak yang foto-foto dan viral dan kita lagi suasana kayak gini, jadi mohon maaf kalau nanti atau yang sudah fotoin saya atau videoin saya, supaya tidak terjadi apa-apa, tolong foto dan videonya please banget tag IG saya. Follow my IG please at @zakimirza_. ZACKYMIRZA_. Ingat underscore bukan underwear, oke? Okay? Terus jangan lupa juga like, comment, and subscribe my YouTube channel di Zaki Mirza channel. Lihat YouTube-nya ya. Jangan lupa loncengnya diklik supaya dapat notifikasi. Saya udah bosen semua yang main YouTube pasti suruh ngeklik lonceng. Saya mau ganti gambarnya jadi gambar beduk biar enak. Baik, saya serahkan ke Bapak, silakan. Ini taruh ditempel di bingkai boleh lah, ditaruh di bawah kompor gas, mangga lah. Silakan, oke. Foto dulu Bapak. Ini insya Allah dari TV, CCTV Pak. Ini Indomaret ya. Ya, terima kasih. Kan gini katanya salamannya, kita mah bukan muhrim. Bapak terima kasih. Ya terima kasih. Terus subhanallah, aduh saya canggung Pak kalau mama bapak ceramah apa salamannya kayak gini. Kenapa sih Ustaz gini? Kita nggak boleh menikah. Ya nggak boleh lah ya. Baik, sama-sama nanti tadi kita udah baca Al-Fatihah belum ya? Sudah kita baca, terakhir nanti biar doa dipimpin oleh Kiai kita, ayahanda kita yang dari kampung sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau lanjut lagi di acara berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada dan tetap hati-hati karena wabah virus corona bisa mengincar kita di mana-mana. Jangan kasih celah sedikit pun. Ya, salam buat semuanya. Oh ya, kebetulan tadi saya datang ke sini sama teman-teman wartawan juga Ibu. Ada 2 TV dari Indosiar dan SCTV. Jadi insya Allah acara ini nanti akan tayang hari Senin. Hari apa Bu? Hari Senin jam 2 siang pas lampu mati. Ya itu silakan secara sendiri. Udah senang gitu ya. Ya sudah, terima kasih. Salam buat semuanya. Saya mohon pamit, tadi udah diamanatin sama panitia Ustaz. Jangan ada foto-foto di keramaian. Takutnya nanti, sekalian doa. Oke, sekalian doa. Kita tutup dengan doa. Nanti diakhiri lagi kita dengan baca Al-Fatihah. Kita angkat kedua tangan kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub.